Selamat pagi Pak Haspuloh. Apa kabarnya hari ini Pak Haspuloh? Baik, pagi alhamdulillah Bateng sehat kabarnya. Alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah kemarin kita rencanakan bahwa hari ini kita melakukan kegiatan pra supervisi akademik, yaitu saya sebagai JGP akan mengobservasi mereka sejawat yaitu Haspuloh terkait dengan pembelajaran nanti di kelas. Namun ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan, dan tadinya itu ini ada pra observasi atau pra supervisi yang harus dilakukan. Jadi gini Pak Haspuloh, saya minta waktunya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol terkait dengan rencana Bapak nanti pas kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk nanti mengetahui tujuan apa atau pembelajaran yang akan dilaksanakan dan dikembangkan, serta strategi apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Itu adalah tujuannya dari kegiatan ini. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Haspuloh. Ya Pak. Nanti Pak Haspuloh jawab apa sih yang saya tanyakan itu. Jadi saya akan Pak Haspuloh itu kan mengajar di kelas 5 ya? Iya Pak. Nanti kalau supervisinya atau pembelajarannya terkait pembelajaran apa Pak? Ya, tujuannya ini pembelajarannya. IPA. IPA. Jadi Pak Jepra akan melaksanakan pembelajaran materi pelajaran IPA. Tentang materi apa Pak? Peredaran. Ya, peredaran darah. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran tersebut apa Pak? Tujuan pembelajaran? Ya, tujuannya adalah siswa agar dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya, serta siswa dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran darah dan fungsinya. Oh iya. Itu tujuannya. Menarik ya, cukup menarik materinya. Terus bagaimana dengan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti Pak? Dan saya akan gunakan pendekatannya saintifik dan strategi adalah cooperative learning, serta metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Jadi banyak. Jadi Pak Haspuloh menggunakan beberapa indikator atau model-model pembelajaran agar minat dan kemampuan itu tergali dalam pembelajaran tersebut. Juga muncul mudah-mudahan apa materi Pak Haspuloh nanti bisa tersampaikan kepada siswa, terus tujuan pembelajaran juga bisa nanti tercapai. Tapi jangan lupa nanti kan Pak Jepri menggunakan itu ya KSE juga ya. Iya. KSE, jadi munculkan juga terkait dengan apa yang ada dalam KSE, terkait apa itu ada teknik stop, ada yang lainnya dimunculkan. Terus yang selanjutnya itu fokus pengamatan. Saya nanti itu kan di kelas kan ikut bersama Pak Haspuloh mengamati pembelajaran. Nanti saya akan fokuskan terkait dengan seperti tadi yang Bapak katakan, ada diskusi, terus ada bagaimana sih tujuan pembelajarannya disampaikan atau tidak, ada teknik yang terkait dengan KSE itu tadi, seperti ada stop, pembiasaan, terus apalagi terkait dengan pengelompokannya itu sudah sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Terus juga nanti jangan terhalang sama saya kan di kelasnya, santai saja. Kita akan melakukan observasi ini demi memajukan pengetahuan kita bersama dan meningkatkan kemampuan siswa juga. Terus saya baru ingat nanti kan di pembelajaran itu dibuat berapa kelompok nanti?
kelompok siswanya ada berapa kelompok? Oh, itu dibikin 3 kelompok Pak. 3 kelompok. Ini sudah berdasarkan hasil kemampuan siswa tersebut ya Pak ya? Ya, Sudah berdasarkan hasil kemampuan siswa, terus Bapak sudah kelompokkan. Rencana kegiatannya kapan Pak pembelajarannya? Pembelajarannya mungkin hari ini langsung dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan hari ini. karena ini kebetulan ada jadwal hari ini. Iya, iya. Jadi hari ini kita langsung observasi terkait pembelajaran kelas 10 di kelas. Terus yang tidak kalah pentingnya berarti kira-kira ya nanti dalam pembelajaran ada hal nggak yang misalnya jadi hambatan misalkan dari kelas kan kelas 10 sudah membuat RPP nih Ya, RPP sudah dibuat itunya sudah disiapkan, ada hambatan nggak kira-kira nanti pas pelaksanaan pembelajaran? ya mungkin hambatannya dari anaknya ya. Ya bisa. Mungkin ada beberapa anak itu Pak yang agak kemampuannya agak kurang, ada 1 orang itu Bang, paling itu hambatannya. Ya, tapi kan sudah ditempatkan di kelompok yang Udah disiapkan. Ya. Jadi tidak Ya, nanti akan ada yang membantu anak tersebut. Iya. Jadi ada sudah betul-betul sudah mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Ya, insya Allah. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu kan sudah disetting ya Pak. Jadi sudah disiapkan segala sesuatunya. Terus Bapak juga kan memunculkan terkait pembiasaan nggak nanti di dalam pembelajaran? Kalau di kelas 5 itu ada pembiasaan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak itu sudah dibiasakan untuk menghafal halaman gitu Pak. Perkalian itu kebiasaan gitu Pak. Ya, saling berdoa ya, Saling berdoa itu pasti. Terus ya, yang lain ada SPT mungkin Ya, sebenarnya adalah permainan-permainan supaya meningkatkan konsentrasi anak gitu, sudah ada disiapkan. Itu sudah dibiasakan sebelum pembelajaran. Jadi sudah mantap lah persiapannya berarti. Sudah siap action berarti. Saya mudah-mudahan lah dengan adanya kamera anak-anak itu biasa dan lebih fokus sudah pembelajaran. ya. Terus dalam pembicaraan kita kali ini kan kita ini melaksanakan supervisi atau kegiatan ada observasinya, nanti ada pasca. Nah, dalam kali ini kira-kira ada menurut Pak Haspuan nih manfaatnya, misalkan tadi Pak Haspuan itu ada misalkan kurang beda atau apa, sekarang gimana setelah ada pembicaraan kita berdua ini sudah lebih mantap, sehingga ada yang diragukan misalkan ya dengan ada ini pra ini jadi lebih apalagi lebih ini Pak, buat saya lebih pede lagi ya, untuk sudah lebih siap berarti lebih detail lagi. Dan apalagi saya sering kalau sebelum ke sekolah sudah menyiapkan RPP dulu, baca dulu sudah disiapkan sudah dengan persiapan yang sebelumnya sudah mantap ya. Terus ada alat peraga media dan yang sudah disiapkan, RPP sudah disiapkan. Sekarang juga ada percakapan atau observasi obrolan terkait dengan nanti kegiatan pembelajaran kelas. Jadi membantu ya, sangat membantu Pak. Sangat membantu, mudah-mudahan ini juga menambah pengalaman saya. Alhamdulillah, jadi kita bisa saling tukar ilmu dan pikiran ya Pak ya, untuk saling melengkapi. Dan mudah-mudahan nanti pas kegiatan pembelajaran Bapak di kelas, apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak siapkan bisa terlaksana dengan baik, dengan sukses ya, mudah-mudahan. Mungkin itu Pak yang kita bisa bicarakan, mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Udah pada sarapan belum? Udah. Kalau dibiasakan ya, kalau sebelum sekolah di rumah itu sarapan dulu agar apa? Sehat, tidak mudah terkena oleh penyakit. Silakan berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Untuk siap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Saputra, Hadir. Muhammad Jasa, Hadir. Paris Yusuf, Hadir. Farhan Saputra. Farhan masih sakit? Rehan Saputra, Hadir. Reja, Hadir, Pak. Riham, Hadir. Cindy, Hadir. Sipa Alfazia, Hadir. Siti Nurlaila Al Mubarakah, Hadir. Siti Nuriyah, Hadir. Siti Nirmala, Hadir. Siti Opa. Hadir. Farhan masih sakit ya, kita doakan semoga Farhan cepat diberi kesembuhan, amin ya. Amin. Nah, kita sekarang kalian masih belum belajar, kalian tangan semua di atas meja. Tangan kalian di atas meja. Relax ya, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Pikirkan apa yang kalian pikirkan hari ini. Dengarkan apa yang kalian dengar. Rasakan apa yang kalian rasa ya. Kemudian ingat-ingat apa yang pernah kita lakukan pada kemarin sampai tadi pagi. Apakah kita pernah membantah kepada orang tua? Kita ingat-ingat ya. Silakan konsentrasi. Ingat-ingat, pejamkan mata. Jangan ingat kesana kemari ya. Yaudah, kita sekarang ice breaking dulu. Kita lanjut ke ice breaking. Masih ingat? Kebiasaan kita kan harus ingat. Sebelum kita belajar, ice breaking itu adalah meningkatkan konsentrasi kita sebelum belajar. Jadi ketika kita belajar itu jangan ingat ke sana kemari, kita konsentrasi kepada pembelajaran kita. Nah, seperti biasa kalau Bapak katakan tepuk tangan satu atau tepuk satu berarti kalian harus tepuk satu. Kalau dua itu berarti belum konsentrasi. Misalkan kata Bapak tepuk satu, itu adalah berarti kalian belum konsentrasi. Kita coba ya, harus kompak. Konsentrasi apa yang Bapak ucapkan, kalian ikuti ya. Kita coba pertama tepuk satu. Nah, berarti Eja belum konsentrasi. Jangan konsentrasi dulu ya. Aku konsentrasi, fokus ya. Harus semua, jangan ada yang tertinggal. Kalau kata Bapak tepuk dua atau tepuk dua berarti dua kali. Contohnya begini. Nah, itu tepuk dua. Kalau ada yang tiga berarti belum konsentrasi. Jadi ini apa gunanya supaya kalian ketika Bapak menerangkan nanti konsentrasi apa yang Bapak terangkan kalian harus serap ya. Aja diperhatikan ya. Coba tepuk dua, tepuk tiga. Nah, masih ada yang tertinggal. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Coba satu kali lagi. Tepuk dua. Nah, bagus, sudah mulai. Satu kali lagi. Tepuk tiga. Ayo sedetik deh. Harus mulai berarti sudah mulai lumayan konsentrasi. Nah, makanya tadi katakan Bapak sudah menanyakan sebelum belajar, apakah sudah sarapan dulu? Nah, itu salah satunya sudah apa? Agar konsentrasi kita meningkat. Ketika kita sedang belajar, terasa perut kita lapar, konsentrasi tidak? Tidak. Ingat kepada makan. Ingat kena basreng, ingat kena cilok. Nah, jadi kalian itu sebelum harus belajar harus sarapan dulu.
Nah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran IPA ya. Tujuan pembelajaran di sini agar kalian dapat menjelaskan peredaran darah dan fungsinya secara rinci ya, setelah Bapak menerangkan. Kemudian kalian dapat menyebutkan bagian-bagian darah dan fungsinya secara benar. Makanya kalian harus konsentrasi agar bisa ketika ditanya oleh Bapak, kalian harus bisa menjawab. Di dalam peredaran darah ini yang akan dibahas hari ini tentang apa? Peredaran darah manusia. Alat peredaran darah manusia itu banyak ya. Ada sistem peredaran darah manusia tersusun atas darah, atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Apa tadi? Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas darah, apalagi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah darah. Darah merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh kita. Penting tidak di dalam tubuh kita darah? Sangat penting. Kalau kita kekurangan darah akan menyebabkan banyak penyakit. Contohnya, kamu cek bahasa kolot masuk lihat sirah, itu kurang darah. Jadi darah itu sangat penting ada dalam tubuh kita. Ketika manusia kehilangan darah, otomatis akan meninggal ya, mati. Kata sini namanya meninggal. Fungsi darah antara lain. Jadi darah itu ada fungsinya. Pertama, mengedarkan oksigen dari sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi sari makanan tadi disebarkan ke seluruh tubuh itu melalui darah. Makanan darah kita harus normal. Kemudian menjaga keseimbangan suhu tubuh. Itu fungsi darahnya, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kemudian apalagi menjaga kekebalan tubuh. Agar apa kekebalan tubuh teh? Ketika tubuh kita kebal, itu tidak akan mudah terserang oleh penyakit. Ketika ada manusia mudah terserang penyakit, berarti kekebalan tubuhnya tidak baik. Sistem darah yang pertama, sistem peredaran darah yang pertama pada manusia itu, yang pertama adalah tadi darah yang sudah Bapak jelaskan. Yang kedua adalah jantung. Kalian pernah melihat jantung? Pernah. Jantung cowok, jantung besar, atau jantung manusia? Jantung ayam pernah lihat? Pernah. Nah, itu hampir sama ya fungsinya. Nah, jantung itu ada beberapa bagian. Bagian-bagian pada jantung tersusun dari otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti. Perhatikan. Jadi jantung itu bekerjanya tanpa henti. Malam, siang, selama manusia itu masih hidup, jantungnya tetap masih bekerja. Ketika jantung sudah berhenti, berarti kehidupan manusia sudah berhenti. Nah, seperti itunya. Makanya kalian harus jaga kesehatan jantung agar jantungnya terus memompa. Memompatnya kumaha sih? Bagaimana memompatnya? Cindy, memompatnya kumaha? Kembang kempis. Nah, ketika ada manusia napasnya sudah itu sudah terganggu alat pernapasannya jantungnya geus ngik-ngikan jadinya. Mun dina motor mah geus aya nu beunang katanya. Jadi jantung itu bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir. Jadi ketika jantung sudah berhenti, darah juga berhenti, tidak mengalir. Memompa jadi pompa,
kembung kempes ini detak jantungnya. Nah itu tanda ada detak jantung berarti manusia itu masih hidup. Makanya ketika ada yang pingsan, perhatikan baris. Ketika ada manusia yang pingsan, detak jantungnya sudah suka diperiksa. Jangan ke dirinya supaya seperti detik jam. Nah bisa lu sare, kemana batu itu sare, cabah mungkin tak. Terpulang untuk berhenti, terdisadar atau tertekan, duit yang buru bisi kelepasan. Yang kedua adalah cara kerja jantung. Bagaimana cara kerja jantung? Jantung bekerja memompa dengan cara mengembang atau relaksasi. Perhatikan, ini anggap jantung. Kepala tangan ini anggap jantung. Ketika mengembang akan membesar. Kemudiannya, aja perhatikan. Nah, kemudian menguncup. Menguncup itu apa? Kontraksi, ngempesan. Ada kecil bergejala detak. Akhirnya di jero jantung di pribadi lagi. Nah, mengembang, kempes. Nah, itu jantungnya sedang bekerja. Namun di bedel, penting orang di bedel, tinggal jantung kita. Trek, gitu enggak. Ketika kita tegang, jantung kita juga untuk tegang, kencang. Ketika si Adi papangi jeung potongan anak jeung urut kabogohna, jantung ada bakal kontraksi terus. Cepat pendarahnya. Jadi jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan menguncup, yaitu kontraksi atau mengembang menguncup. Nah, dia ngelutikan cek bahasa Sunda namanya. Tah kita berkembang katanya. Itu cara bekerjanya. Gerakan mengembang dan menguncup tersebut berbunyi apa? Bisa teh duk atau bunyinya yang terdengar sebagai detak jantung. Gerang teh lamun maneh hoki istirahat dangu keuna tongong baturan maneh na punggungna kadau detak jantung tanya. Nah, kadang teh terdengar. Nah, itu berarti jantungnya sedang bekerja. Jangan disuruh berhenti ya jantung orang teh. Jangan disuruh berhenti bekerja. Teruslah bekerja. Lamun berhenti jantung orang berarti orang mati. Bayangkan 5 menit asni jantung kamu atau jantung yang asni. Kabayang tuh 5 menit. Tahan apa sudah berhenti jantung kalian berarti kita tutup usia. Kemudian ada jantung, tadi ada darah, ada jantung, kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3. Menjadi 3 ya. Pembuluh darah dibedakan menjadi berapa? Arti menjadi berapa? Menjadi 3, perhatikan. Menjadi berapa? 3. Yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama adalah pembuluh arteri. Apa pembuluh arteri itu? Pembuluh arteri membawa darah keluar jantung. Arteri berdinding tebal dan elastis. Kemudian denyutnya sangat terasa. Aliran darah di pembuluh arteri lebih cepat. Arteri ini terletak jauh dari permukaan kulit ya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena membawa darah menuju jantung. Jadi kalau tadi pembuluh arteri apa? Membawa keluar jantung. Kalau pembuluh vena membawa darah menuju jantung, berarti keluar ujung ke jero, masuk dan keluar. Berarti darah terbuka nomornya berputar. Vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya dekat dengan permukaan kulit. Kalau vena letaknya
dekat dengan permukaan kulit. Kalau pembuluh arteri letaknya jauh dari permukaan kulit. Dan kemudian aliran darahnya tidak secepat pembuluh arteri. Berarti ada lambatnya. Ada lambat. Kalau tadi cepat, kalau pembuluh vena lambat. Yang masuk lambat, yang keluar cepat. Seperti mana terkilat. Dan yang shoot. Nah, itu perbedaan teh. Kemudian pembuluh vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar tetap mengalir satu arah. Darahnya memiliki katup supaya arahnya tetap satu arah si darahnya teh untuk kemana-mana. Kemudian yang C atau yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Kapiler merupakan percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena. Yaitu adalah alat peredaran darah manusia. Kemudian ada peredaran darah manusia. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Coba kalian resapi. Peredaran darah besar itu darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti dibagi-bagi darahnya ke seluruh tubuh. Ada yang kena bagian tangan, ada yang ke bagian tangan kiri, kanan, ada yang ke kepala, ada yang ke kaki. Kemudian kembali lagi ke jantung, terus berputar si darah itu ya. Pertama peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Jantung atau bilik kiri, aorta, pembuluh arteri, pembuluh kapiler, pembuluh vena atas dan bawah jantung, serambi kanan. Kemudian ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru, lalu kembali ke jantung. Ada urutan-urutannya. Jantung, bilik kanan, pembuluh arteri, paru-paru ya, pembuluh vena paru-paru, dan jantung atau serambi kiri. Itu adalah peredaran darah manusia. Coba tadi yang pertama Bapak ulangi ya. Alat peredaran darah manusia itu ada berapa tadi? Ada apa? Yang pertama adalah darah, kemudian ada jantung, kemudian ada pembuluh darah. Nanti ada lembar kerja buat kalian harus isi, kemudian disetorkan ke Bapak ya. Nanti Bapak akan dibagi ke tiap kelompok. Kelompok A tugasnya nanti Bapak udah disiapkan tugasnya untuk kelompok A. Untuk kelompok A kalian harus mengisi fungsinya organ apa? Peredaran darah, fungsinya peredaran darah. Kalian harus nanti kan udah ada kelompok tadinya. Kalian silakan kerjakan. Kemudian nanti pertanyaannya. Kemudian untuk kelompok B kalian ini harus ditulis lagi ya fungsinya. Kemudian yang kelompok C kalian gambarkan kan? Silakan mulai. Ada pertanyaan? Apa Asmi pertanyaannya? Ya kalian ditulis tadi apa yang Bapak terangkan ditulis lagi. Silakan kerjakan. Kalian nanti per kelompok harus bisa mengisi ini ya. Di sini itu apa yang di situ tadi kan udahnya.
Hans. Masih ada. Sudah dikerjakan. Nah, ada lagi tugas kalian, silahkan yang bapaknya diterangkan kalian ini gambar ini kalian isi ya bagian-bagiannya. Ayo siapa yang dari kelompok A yang siap depan? Ayo Ila, bagus. Coba Ila di sini. Apa di sini namanya? Ya, gimana? Anak-anak? Betul tidak di sini namanya ini? Betul. Betul, di sini adalah namanya kapiler paru. Silakan yang dari kelompok B. Silakan coba. Oh, Cindy ada yang mewakili. Ini Sin, apa namanya di sini? Apa itu? Betul tidak? Betul. Betul, ini yang dinamakan serambi kiri, letaknya di sini yang dinamakan serambi kiri. Perwakilan dulu dari kelompok C siapa? Yang ke depan. Ayo, Sipa, silakan. Oh, di sini dulu Sipa. Betul tidak ini yang namanya kapiler? Betul. Ini namanya letak yang di sini adalah kapiler. Nanti kalau kalian ada di ujian, ada gambar seperti ini, kalian harus tahu, harus ingat letak-letaknya di sini ya. Kemudian, nah ini tadi belum ada yang mengisi, silakan dari kelompok mana? Siapa itu namanya? Rehan, coba Rehan dari kelompok B mewakili. Coba. Ya, ini apa namanya, betul tidak? Bilik kiri? Betul, ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada kapiler. Nah, di sini. Ayo dari kelompok mana yang bisa? Oh, ternyata Nanda, coba Nanda. Coba Nanda, tulis apa namanya ini?
Nah ini betul tidak bilik kanan? Betul, bilik kanan. Selain ini di rumah juga ada nama bilik ya, dinding biliknya. Ini juga bilik kanan. Ini belum terisi. Dari kelompok mana yang mau ke depan? Asmi, kelompok mana nih? Kelompok A, Asmi coba. Buka dulu Mi. Betul tidak? Betul. Nah, tepuk tangan buat yang sudah ke depan. Nah, ini adalah gambar peredaran darah pada manusia dan letak-letaknya kalian sudah banyak yang mengetahui, sudah tahu ya. Nanti ketika ada soal seperti ini, ada suruh mengisi seperti ini, ya seperti ini cara mengisinya. Kalian harus hafal ya, jangan saat ini saja hafalnya. Kedepannya juga harus tetap hafal. Terima kasih atas umpan balik yang positif, saya sangat senang. Ya, apa saja Pak yang saya harus tingkatkan di pembelajaran tadi. Jadi begini Pak, kita sharing saja, bukan menggurui apa ya, kita sharing. Tadi pertama yang saya lihat itu memberikan lebih banyak waktu kepada kegiatan diskusi kelompok. Jadi kita harus memberikan banyak waktu ketika kegiatan kelompok siswa dilaksanakan. Jadi jangan misalkan memberikan arahan itu tidak menyeluruh, kan diferensiasi tetap kelompok dalam kelompok-kelompok. Jadi memberikan arahan, jadi waktu untuk diskusi siswa itu banyak gitu Pak. Terus yang kedua, memberikan umpan balik yang lebih spesifik pada siswa. Jadi misalkan seperti yang maju ke depan, bisa sebutkan namanya seperti terima kasih naik kelas sudah. Oh iya. Nah, jadi Ya, dikasih tepuk tangan kepada rekan-rekannya itu sebagai umpan balik kepada siswa. Ya. Insya Allah Pak, pembelajaran berikutnya saya akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, ya. Jadi terus Bapak sudah bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Jadi hasil kegiatan ini, observasi ini, Bapak akan harus bisa meningkatkannya, terus bisa dijadikan patokan untuk nanti kedepannya membuat lagi kegiatan pembelajaran. Terus saya berharap misalkan Bapak itu selanjutnya itu bisa seperti kekurangan tadi bisa ditutupi, bisa dibenahi atau ditingkatkan pada kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat khusus bagi saya dan juga bagi Pak Bolo untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas dan untuk mengembangkan diri kita juga sebagai peserta didik. Ya, terima kasih Pak Bolo atas ajaran kita. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatin Sudiana. Saya berasal dari SD Negeri Subang, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Saya juga menjadi CGP di angkatan 10 dan berasal juga dari Kabupaten Sukabumi. Untuk mengawali kegiatan pasca observasi, saya ditemani bersama Pak Asbolo, rekan sejawat saya, dan juga Pak PP, Pak Purnawirawan. Kabarnya Pak Asbolo? Alhamdulillah baik. Pak PP juga? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan saja kepada sesi pasca observasi. Ini
ngobrol dengan Pak Aspulo sebagai rekan sejawat saya yang kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Pak Aspulo, langsung saja Pak ya. Iya, siap. Bagaimana nih perasaan Bapak kemarin setelah atau ketika melaksanakan pembelajaran, di mana kegiatan tersebut saya observasi dan Bapak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, awalnya saya merasa sedikit tegang Pak pada saat melakukan itu. Kan biasanya saya tidak ada tutor dan sebagainya, sekarang ada. Ya awalnya tegang, tapi alhamdulillah bisa teratasi dan akhirnya pembelajaran berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti walaupun belum terbiasa gitu Iya Pak, Pak. ada yang observer atau yang melihat kegiatan Iya. pembelajaran, pada mulanya merasa terang, merasa ragu, tapi setelah dilaksanakan alhamdulillah plong ya Pak. Alhamdulillah. Nah yang selanjutnya, langkah atau tahapan pembelajaran apa yang kemarin Bapak laksanakan tersebut? Untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk area pengetahuan saya ingin menilai pengetahuan siswa tentang peredaran darah. Sedangkan area keterampilan saya ingin mengukur sejauh mana siswa menunjukkan kemampuan menuliskan fungsi bagian organ peredaran darah. Oh, jadi Bapak itu ingin hasil dari pengembangan terkait pembelajaran tersebut itu manfaat atau hasil dari siswa bisa mengetahui alat-alat peredaran ya Pak ya. Iya. Terus menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil ataupun belum? Nah jika belum, kendalanya seperti apa Pak? Kendala-kendala seperti untuk Ya sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa kekurangan atau hambatan yang siswa tidak aktif Pak, itu mengenai siswa yang tidak aktif. Oh, jadi dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu, Iya. Bapak kan sudah menyampaikan tujuan terus cara-caranya Iya. untuk tujuan pembelajaran bisa dicapai. Iya. Tapi ada beberapa siswa yang Yang kurang aktif. aktif Nah, dalam pembelajaran. dalam pelajaran itu. Nah, kira-kira itu bisa mengapa hal tersebut atau siswa tersebut tidak aktif ketika pembelajaran? Kira-kira alasannya apa? Pak? Ya terus terang Pak, ada beberapa siswa yang dikatakan ada lain itu Pak, ada kekurangan. Sebetulnya anak itu harusnya ada di berkebutuhan khusus ada. Nah itu kendalanya Pak. Jadi siswa itu yang ada siswa yang kurang, ada beberapa. Walaupun ada satu bahkan. Jadi alasan tidak tercapainya si tujuan pembelajaran tadi atau area pengembangan yang Bapak ingin lakukan karena ada beberapa siswa yang Iya. harusnya berada di siswa yang inklusif. Iya. Jadi, nah kira-kira nih Bapak kan sudah mulai ada bayangan terkait masalah ketika siswa yang tidak aktif tersebut, solusinya bagaimana itu Pak? Solusi untuk siswa agar bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sejauh ini Pak saya sudah melakukan upaya ya untuk anak tersebut. Ketika yang lain beristirahat, saya ambil anak itu untuk dibimbing Pak, bimbing secara pribadi lah gitu. Ada untuk jam tambahan untuk anak tersebut. Oh, jadi Itu upaya saya untuk melakukan supaya anak lebih aktif. Jadi Bapak setelah pembelajaran bersama rekan atau seluruh Iya. siswa, Bapak melakukan pelajaran tambahan terhadap Anak tersebut. anak tersebut. Sekarang perkembangannya bagaimana Pak? Apakah misalkan ketika pembelajaran yang akan datang siswa tersebut bisa ikut aktif dalam pembelajaran atau bagaimana? Kira-kira Pak? Untuk sekarang alhamdulillah walaupun tidak begitu pesat Pak, peningkatannya, tapi ada peningkatan untuk anak tersebut. Biasanya kan kalau belajar anak tersebut itu susah untuk memperhatikan. Nah sekarang anak tersebut itu mulai paham apa yang tadi sarankan, anak tersebut mulai memperhatikan apa yang guru sampaikan. Terus tadi Bapak mengatakan Iya. si siswa tersebut dikasih pelajaran tambahan. Nah,
misalkan media pembelajaran lain untuk membantu agar siswa tersebut bisa aktif, ada nggak misalkan? Oh, ya ada, Pak. Misalnya apa saja Pak untuk menambah supaya siswa Ya. tersebut itu pusing, Oh, anaknya itu. nah supaya ikut aktif dalam pembelajaran. Pertama kalau di kelas itu anak tersebut secara relatif emang membacanya agak kurang, Pak. Oh, Tapi angka sudah tahu, tapi belum begitu lancar. Media saya itu pakai cara melatihnya dengan ada buku yang ada gambarnya itu oh, ya. anak tersebut. Nah, Ternyata setelah dikasih buku itu anak itu lebih lumayan aktif. dan gitu. fokus berarti. Ya, fokus. Jadi masih anak tersebut tadi tidak mau aktif itu mungkin belum menyukai atau belum paham terkait materi yang akan disampaikan. Tapi setelah Bapak ajar memberikan pelajaran tambahan, anak tersebut bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Oke Pak Jepri, mungkin itu kegiatan pasca yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti Bapak dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa melaksanakan untuk lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya, dan siswa yang tadi tidak aktif bisa ikut aktif lagi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan terima kasih banyak atas waktunya kepada Pak PP. Mungkin sebelum ditutup kegiatan pasca ini antara saya dengan Pak Hasbuloh, mungkin ada tambahan dari Pak PP untuk mengomentari apa yang tadi dilaksanakan. Baik, Pak Teteh dan juga Pak Hasbuloh, terima kasih luar biasa ya kesempatan hari ini. Ada beberapa hal atau poin penting yang sudah terpecahkan terkait dengan permasalahan maupun solusinya. Sebelumnya saya apresiasi dulu untuk Pak Teteh dan Pak Hasbuloh yang sudah melakukan alur pasca dengan teknik coaching yang sudah saya rasa sudah runtut, semuanya sudah masuk gitu ya. Yang pertama umpan balik saya untuk Pak Teteh dan juga Pak Hasbuloh gitu ya. Tadi ada kata kondisi ya. Bagaimana perasaan Pak Hasbuloh setelah dilakukan observasi, dilihat oleh Pak Teteh, kemudian di awal juga sudah dikasih masukan, ternyata beliau bilang pada awalnya sih ada perasaan tegang gitu ya, karena nggak biasa ditonton oleh teman gitu ya, tapi pada akhirnya ya alhamdulillah gitu ya, kegiatan pembelajaran bisa terselesaikan. Nah ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran buat kita ya, terkait dengan bagaimana kita saling mengisi gitu, saling mengingatkan, jangan hanya menunggu dari kepala sekolah, jangan hanya menunggu dari pimpinan. Boleh kita saling, Pak, saya boleh nggak ya lihat pembelajaran dari oleh Bapak gitu. Boleh silakan. Itu akan menjadi hal yang baik ketika kita ada yang kelewat dan kurang, terus dikasih masukan ke teman kita. Dan tentunya ini harus dirutinkan ke depannya gitu ya, di sela-sela kesibukan kita dan lain-lain, sehingga kita itu ketika ada supervisi dan datang tidak akan grogi lagi, biasa ya gitu ya. Terusan ketika ada yang menonton ada supervisi itu akan terbiasa, kemudian pembelajaran yang kita lakukan itu akan lebih baik lagi. Bisa untuk kurang tambahan gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya tadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Hasbuloh itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan ya. Di mana pengetahuannya itu anak mengetahui ya, secara langsung peredaran darah kalau tadi ya. Kemudian keterampilannya anak bisa menuliskan fungsi ya. Seperti itu. Oke, sudah muncul juga. Kemudian yang selanjutnya Pak Teteh bertanya, dari area pengembangan tadi apakah ada hal yang sulit atau lebih baik atau mungkin ada hambatan juga. Pak Hasbuloh tadi memberikan jawaban bahwasannya ada pun hambatan itu terkait keaktifan siswa. Kenapa tidak bisa aktif? Ternyata ada siswa yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Berarti di sekolahnya Pak Teteh ini harus ada kelas inklusif ya. Artinya ada penanganan khusus terhadap anak seperti itu, dan itu muncul di Pak Hasbuloh tadi. Di luar jam belajar Bapak suka manggil kembali ya anak tersebut gitu kan. Dan ternyata Bapak juga menemukan jawaban dari anak itu
dia bisa lancar ketika ada buku yang bergambar, Iya. apa ya, Iya. cepat gitu anak itu teh. Nah itu tadi saya suka sekali, terima kasih. Berarti dari mulai permasalahan sampai solusi Pak Hasbuloh sudah menemukannya sendiri gitu ya. Kemudian juga Pak Teteh sendiri selaku CGV yang melakukan supervisi akademik tadi memberikan support kepada Pak Hasbuloh ya, bahwasannya semoga apa yang sudah jadi kendala ditemukannya solusi itu akan memperbaiki KBM atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh Pak Hasbuloh ke depan gitu ya. Itu bagus, ada support, dukungan, dan yang paling penting apresiasi itu Pak Teteh. Dengan kata terima kasih saja itu sudah jadi poin apa ya, seneng dengan teman itu ya. Ini mau udah ajak ngobrol tuh nanti pisah ya. Karena Pak Teteh pengalaman saya dulu gitu, ketika kita melaksanakan tugas-tugas di PGP ini terkait dengan video pembelajaran sulit Pak nyari rekan yang mau diajak gitu ya. Walaupun itu kadang kita rada melotot maksa gitu ya, oh ya bantuan gitu tugas gitu kan. Tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat Mas Hasbuloh ya. Jelas kayaknya jadi pengalaman. Seru, pengalaman seru gitu kan. Dan imbasnya yang diharapkan oleh panitia dari BPGP atau PGP ini ada generasi gitu Pak. Setelah Pak Teteh itu ada teteh-teteh berikutnya, ada yang guru mau ikut guru pelajaran. Itu sih yang diharapkan gitu kan ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah terjadi yang dilaksanakan Pak Teteh Pak Hasbuloh ini tidak serta-merta selesai di sini Pak, tapi dilanjutkan gitu Pak. Katanya kalau ngobrol dulu yuk, ada pelajarannya kemarin bagusnya gitu kan, seperti itu yang diharapkan gitu ya. Itu saja Pak Teteh yang dapat saya sampaikan terkait dengan balik. Sekali lagi keren, luar biasa ya Pak Teteh dan Pak Hasbuloh yang sudah terjalin chemistry gitu kan, tidak harus diciwir. Coba tadi udah dikatain tapi sudah nanggung-nanggung gitu ya, nyambung gitu ya. Terima kasih banyak Pak Teteh, Pak Hasbuloh ya. Ya, Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak PP, Pak Purna atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Mulai dari rekaman untuk observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purna sebagai PP dan juga rekan saya Pak Hasbuloh. Terima kasih banyak atas bantuannya karena saya tidak akan berangkat apa-apa tanpa Pak Hasbuloh. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi berkah dan pengalaman di masa depan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.